Iya, sahabat Gom Muslim kembali lagi dalam program Bincang Sehat dengan tema kita hari ini olahraga aerobik dan kaitannya dengan kesehatan dan kebugaran calon jamaah haji. Bagi sahabat Gom Muslim yang ada di rumah yang ingin bertanya, kita masih ada kesempatan bagi Anda menghubungi kami di 0617944280. Ya, baiklah dok, masih seputar aerobik tadi. Tadi dokter sudah menjelaskan Ya, adanya maraton, ya, kemudian jogging. Kalau ya, bersepeda nih bagian juga dok ya, bisa ya, juga masih dikatakan aerobik. Nah, kira-kira untuk aerobik ini juga ada tingkatnya nggak dok? Ini berat loh, ini ya, sedang, ini ringan ya. gitu dok. Baik, Bapak Ibu di rumah, di sesi terakhir ini saya akan memberikan pamungkasnya. Olahraga aerobik ini juga sesungguhnya bisa dibagikan dalam kategori intensitasnya. Ada olahraga yang intensitas ringan, sedang dan berat, Mas ya. Intensitas ringan, ya ini seperti jogging, ya, cycling gitu ya. Bersepeda dok ya. Ya, itu atau seperti senam dansa ya, zumba Iya ya, iya iya. atau gerakan-gerakan senam pada umumnya yang dengan musik itu seperti senam kesegaran jasmani Iya, gitu. tapi ini kita tidak anjurkan bagi sahabat kaum muslim, apalagi dengan menggunakan musik dok ya. Kalau Ya, bisa ini menghilangkan musiknya. Kemudian ya, dokter Sanjay berdangsa, ya ini mungkin di rumah dengan iya, pasangannya bisa dok betul. ya. Jadi itu gerakan, jadi inti aerobik ini adalah Iya. olahraga yang tidak menggunakan beban kerja kardiovaskular yang berat, sehingga Iya iya. olahraga yang nyaman. Tapi dia turut membakar kalori dan meningkatkan kebugaran tubuh. Jadi otot dan pompa jantung itu selalu berlatih dengan ritme yang baik. Tapi kalau olahraga tadi yang ringan, kalau yang berat, yang sedang Iya. mungkin bisa seperti main badminton, ya mungkin, atau basket seperti itu, atau bahkan berenang gitu ya. Nah, itu sudah sedang ya. Sampai yang berat bahkan misalnya karate ya, bela diri, Iya olahraga iya bela iya. diri, taekwondo, ya, atau kempo atau hal-hal lain, judo, Iya tinju, iya. itu olahraga yang berat. Itu tidak dianjurkan. Dalam hal ini saya hanya menunjukkan bahwa itu adalah intensitas olahraga. Oke, dan itu masih bagian dari olahraga juga dok ya. Iya, olahraga yang aerob juga. Saat fase anaerobnya kapan? Saat dia bertarung, Oh iya habis-habisan itu iya fase iya. anaerob. Jadi Oke. fase anaerob itu adalah fase olahraga saat dalam kondisi ledakan gitu. Jadi misalnya lari saat sprintnya, tinju saat pukul-pukulan yang mau menghabisi lawan, itu anaerob Iya iya ya. iya. Atau kuncian taekwondo seperti, atau saat basket atau badminton atau volley saat menyemes itu anaerob. Jadi dia ledakan yang besar, memerlukan energi yang besar, tapi dalam tempo yang singkat, paling dalam kurang 6 detik. Oke. Nah, tapi kalau yang anaerob bisa lebih dari 6 menit bertahan pergerakan yang lama, tapi stabil, bisa digerakkan berulang-ulang. Misalnya naik tangga turun tangga. Jadi di kantor pun Bapak Ibu bisa naik tangga turun tangga Iya. untuk dilatih. Itu meningkatkan fungsi kardiovaskular, kelenturan otot dan sebagainya. Oke, jadi berbicara masalah ini sangat menarik sekali dokter barusan menyinggung kalau naik tangga ini juga bagian daripada aerobik Iya, gitu ya. Jadi ini memang cukup bagus sekali bagi sahabat kaum muslim apalagi mungkin yang tempat kerjanya itu di lantai 4 iya, misalnya dok ya. Jadi iya, jangan malas untuk naik tangga dok betul. ya. Oke, sekalian itu hitung-hitung untuk olahraga dok ya. Iya, Oke, baiklah dok. Kemudian nih dok yang perlu kita ketahui juga untuk sahabat kaum muslim eh, hal-hal yang harus mereka hindari nih walaupun ini aerobik ini bisa dikatakan ringan iya. olahraganya ada nggak dok hal yang harus dihindari agar mereka tidak cedera? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu sekali saya sampaikan di sini, kita menghindari cedera, karena utamanya sesungguhnya adalah menghindari cedera. Jangan karena olahraga malah jadinya cedera dan calon haji malah jadi gagal berangkat, naudzubillah Betul, ya, ditunda tahun depan lagi atau dok ya. ya, atau dalam pelaksanaan malah tidak maksimal juga. Nah, olahraga juga bisa mengundang cedera apabila kita tidak melakukannya dengan baik. Pertama, kita harus siapkan diri dalam kondisi yang sehat dulu. Jangan orang sakit dipaksa olahraga. Betul Jadi betul. kalau ibu bapak tidak sehat, Iya, jangan jangan paksakan diri paksa dok. olahraga. Tapi kalau dalam kondisi yang sehat, sudah sembuh nih dari batuk pileknya, olahragalah. Nah, yang kedua, persiapan olahraganya itu adalah melakukan pemanasan. Jadi
pemanasan ini penting ya, warming up ini Iya, iya, iya. untuk memberi kelenturan pada sendi-sendi ibu. Jadi pemanasan ini bisa dengan cara peregangan-peregangan, stretching, Iya, iya. ya, peregangan persendian ibu bisa dengan cara peregangan aktif maupun pasif. Ya, yang aktif itu misalnya melakukan regangan-regangan sendi, ya, misalnya gini, tapi dipantul-pantulkan, secara perlahan, ya, perlahan begitu. Kalau yang pasif, kita misal posisi angkat gini, tapi ditahan. Hitung 1, 2, 3, 4 balik. Yang pasti pemanasan itu sangat diperlukan juga dok ya. Iya, itu penting sehingga mencegah cedera pada persendian ibu gitu. Dan kemudian banyak konsumsi minum air putih dalam hal ini. Ini sebelum atau ketika lari? Sebaiknya sebelum saat dok, lari atau saat olahraga ini sebenarnya kurang dianjurkan. Jadi sebelum olahraga sebaiknya itu 2 jam, 1-2 jam sebelum olahraga itu sebaiknya 2 jam ya. Itu jangan makan atau minum. Oh, seperti itu dok Ya, ya. karena nanti malah mengguncang lambung dan ini akan memberikan rasa tidak nyaman saat latihan. Latihan kan akan berubah posisi dan sebagainya. Ini mengganggu sistem cerna. Nah, penyerapan kita kan mulainya sekitar 2 sampai 4 jam. Maka sebaiknya konsumsi minum air putihnya itu sebelum 2 jam. Kalaupun saat latihan haus itu sekedar ya sedikit-sedikit tapi sering. Dalam arti kalau keringatnya banyak, maka minumlah sedikit-sedikit, begitu. Iya, itu hal-hal yang harus kita perhatikan agar tidak terjadi cedera dok ya, ketika olahraga aerobik. Nah, kemudian nih dok, ada beberapa pernyataan apakah ini mitos atau fakta nih dok ya seputar olahraga nih dok. Wah, ada Nah, mitos ada yang fakta. bilang nih dok, indikator ya berkeringat itu salah satu adalah indikator bahwasanya olahraga kita itu sudah cukup. Nah, ini fakta atau mitos dok? Ya, saya kira mitos ya. Mitos. Karena begini, olahraga yang dikatakan cukup itu adalah mencapai fungsi VO2 max ya, steady state itu mencapai denyut jantung ya sekitar 80% ya, 50 sampai 80% dari denyut nadi maksimal. Itu hitungannya ada. Jadi peningkatannya itu nampak dia ya. Kemudian kapasitas O2-nya ya, pernafasannya ya. Nanti ada peningkatan fungsi respirasinya. Ya, jadi bukan karena keringatnya saja ya, tapi fungsi pernafasan kalau sudah di atas ambang VO2 max ya, sudah mencapai VO2 max itu sudah cukup latihannya, bukan dari keringatnya. Ya, karena jadi ada fungsi juga jantung dan paru. Betul, ada tipe orang yang memang susah berkeringat dok ya, Iya, walaupun lama bekerja, berolahraga tetap keringatnya sedikit. Iya, mungkin bisa juga karena faktor lingkungannya dingin. Betul. Atau dia tinggal di udara dingin seperti di Eropa gitu. Atau di Brastagi Belum tentu misalnya, dia dok, ya. mudah berkeringat begitu. Ya, kemudian nih dok, berikutnya pernyataannya mitos atau fakta, perlengkapan olahraga mahal ini dapat mengurangi risiko cedera ketika olahraga. Ini gimana dok? Ini saya kira juga mitos ya. Mitos. Ini mungkin apa namanya dok, kalimat atau ungkapan dari penjual dok ya. Iya, mungkin juga di pasar umum dibilang mahal itu baik. Tapi kalau untuk ini ya bahan-bahan olahraga, alat olahraga kita yang dalam murah yang atau tidak mahal, ini belum menjadi jaminan bahwa olahraga itu bebas dari cedera. Yang paling penting menghindari cedera adalah perlakuan sikap kita yang tadi ya, minum dan gizi yang cukup, kemudian pemanasan yang cukup, kemudian porsi latihan yang juga sesuai program, tidak berlebihan dalam kapasitas yang awal, tapi dia bertahap naik, itu juga menghindari cedera. Jadi tidak dipengaruhi oleh mahal atau murahnya alat olahraga itu. Yang pasti pakaiannya ada itu dok ya. Jangan sempat tidak ada pakaiannya dok ya, ini yang parah. Satu lagi dok ya, satu lagi ini 1 menit bisa dok ya. Mandi air hangat usai olahraga ini dianjurkan atau harus gimana dok? Ya, saya kira ini fakta ya, karena saat kondisi yang sedang olahraga,
tubuh itu dalam kondisi yang panas, basal metabolisme rate itu meningkat, tubuh dalam keadaan hangat, maka kita sebaiknya minum air hangat dan juga mandi dengan air yang hangat. Air hangat. Sebaiknya, ya, karena dan kita tidak anjurkan minum air dingin dan mandi dengan air dingin. Oke, tapi kalau tidak ada tidak masalah, yang penting mandi Air dok yang ya. biasa, ya. Betul, jangan tidak mandi dok Iya, ya. Betul. Oke, baik dok, terima kasih banyak dok atas penjelasannya hari ini tentang olahraga aerobik dan kaitannya dengan kesehatan dan kebugaran bagi calon jemaah haji. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dokter tadi sangat bermanfaat untuk kita dan khususnya kepada sahabat kaum muslim yang ada di rumah. Sekali lagi terima kasih banyak dok. Insya Allah kita akan berjumpa pada episode berikutnya. Ya, sahabat kaum muslim, tidak terasa sudah 60 menit kita bersama dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa saksikan terus Bincang Sehat setiap Kamis pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Darussulian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.